Kembali lagi dengan Tekno Review. Ini adalah Redmi Note 12 Turbo. Sebelumnya kita sudah mereview Redmi Note 12 Pro 5G yang resmi didatangkan ke Indonesia. Dan untuk Redmi Note 12 Turbo ini belum tahu apakah akan diluncurkan ke Indonesia atau tidak. Tapi jika resmi diluncurkan ke Indonesia, HP ini akan menjadi juara di jajaran Redmi Note 12 karena spesifikasi yang ditawarkan sangat menggoda. Dan tanpa berlama-lama, mari kita bahas 5 faktor penting dari Redmi Note 12 Turbo. Redmi Note 12 Turbo ini dijual di Cina dengan harga 1.999 yuan atau sekitar 4,3 jutaan untuk varian 8256. Dan untuk varian tertingginya ada di 16 GB dan internal sampai 1 tera. Untuk varian tertinggi dijual dengan harga 2.599 atau sekitar 5,7 jutaan. Ingat, ini harga Cina. Jika sudah datang ke Indonesia mungkin akan berbeda. Dan untuk paket pembelian sudah terbilang lengkap. Sudah ada charger 67 watt dan ada kabel A to Type-C. Untuk backdoor dan frame, HP ini masih menggunakan plastik. Dan kami belum mendapatkan informasi apakah HP ini sudah ada perlindungan IP67 ataupun IP54. Untuk dimensinya, HP ini memiliki tinggi di 161 mm, lebar 75 mm, dan ketebalan ada di 7,9 mm, dengan bobot di 181 gram. Oke, lanjut. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi atas ada IR blaster, mikrofon, speaker, dan jack audio. Di sisi kiri kosong, di sisi bawah ada mikrofon, port USB-C, dan SIM tray. Dan HP ini memiliki desain yang flat atau mengotak. Untuk sektor layar, Redmi Note 12 Turbo ini menggunakan panel OLED berukuran 6,67 inch, sudah di 120 Hz dan mendukung Dolby Atmos dengan tampilan warna di 68 billion dengan kecerahan di 1000 nits dan support HDR10. Untuk proteksi sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Oke, lalu di atas layar ada earpiece dan kamera punch hole. Sektor performa, Redmi Note 12 Turbo ini menggunakan chipset yang sangat luar biasa, yaitu Snapdragon 7 Gen 2 yang berfabrikasi 4 nanometer dengan dipadukan Adreno 725. Gimana, sudah tahu arah HP ini untuk siapa? Oke, lanjut. Untuk OS menggunakan MIUI 14 dan sudah start di Android 13 dengan penyimpanan yang sudah ada di UFS 3.1. Dan untuk janji update kami belum mendapatkan informasinya. Oke, mari kita lihat performa Snapdragon 7 Gen 2 di Antutu 9. Di Antutu 9, HP ini mendapatkan skor di 959.519 dan untuk Geekbench 6 mendapatkan skor di 762 di single core dan 2872 di multicore. Mari kita lihat untuk real gamingnya. Di sini kami hanya mengambil hasil tes dari Genshin Impact. Karena jika Mobile Legends dan PUBG saya rasa bukan jadi masalah untuk Snapdragon 7 Gen 2 ini. Oke, lanjut. Untuk Genshin Impact di lowest 60 fps, HP ini mendapatkan rata-rata frame di 58,7 fps. Bisa dilihat dari grafik tersebut, HP ini hanya drop di sekitaran 48 fps. Dan sisanya stabil parah. Gimana, masih belum puas? Oke, kita akan naikkan ke highest 60 fps. Dan hasilnya masih memuaskan tentu, karena masih mendapatkan rata-rata di 54,9 fps. Memang frame tidak sestabil lowest 60 fps, tapi jika dilihat di grafik batas bawah, masih di kisaran 45an fps. Ingat, ini HP middle class dengan performa yang stabil parah. Good job Redmi. Oke, kita lanjut ke faktor kamera. Redmi Note 12 Turbo ini menggunakan setup triple kamera
Kamera utama beresolusi 64 megapiksel OIS, kamera kedua beresolusi 8 megapiksel ultrawide, kamera ketiga beresolusi 2 megapiksel makro, dan dengan perekaman video yang cukup lengkap, 4K 30 fps, 1080p up to 60 fps, dan untuk slow motion ada di 1080p, 120 fps sampai 240 fps. Dan untuk kamera depan menggunakan 16 megapiksel dengan perekaman video 1080p up to 60 fps. Dan ini adalah sampel foto dari Redmi Note 12 Turbo. Dan kita akan masuk ke kelebihan Redmi Note 12 Turbo. Jelas, chipset yang digunakan Snapdragon 7 Gen 2. Box pembelian yang lengkap. Ingat, ini untuk versi unit Cina ya, jangan disamakan jika rilis di Indonesia. Jelas sudah 5G, sensor lengkap, performa yang kencang dan stabil. Parah ini, justru paling parah. Layar sudah di atas rata-rata. HP ini juga tergolong ringan, sudah stereo speaker dan masih ada audio jack. Baterai awet dan pengisian baterai sampai 67 watt. Dan kita akan masuk ke kelemahan atau kekurangan Redmi Note 12 Turbo ini. Yang pertama, tidak ada slot tambahan memori. Material masih terbuat dari plastik. Update OS belum jelas apakah ada update OS atau tidak. Kamera yang tergolong standar di harga yang sama. Jadi, untuk siapa Redmi Note 12 Turbo ini? Jelas, HP ini untuk user performa. Gimana dapat HP kelas menengah dengan performa yang kencang dan sestabil itu? Dan dibantu dengan layar yang bagus dan baterai irit. Justru senjata utama Redmi Note 12 Turbo ini ada di performa dan sektor layar. Tapi tetap, jika HP masih di kelas menengah, pasti ada kekurangan yang dipangkas untuk menurunkan harga smartphone tersebut, yaitu tadi desain yang masih terbuat dari plastik, lalu kamera yang tergolong biasa aja. Sesudah itu masih tergolong oke. Jadi tolong Redmi masukin HP ini ke Indonesia, atau HP ini bakal jadi Poco F5 jika masuk ke Indonesia. Oke, saya Tekno Review. See you.